Baik, perkenalkan nama saya Nika Oktivianti dengan NIM G21561308 dari kelas 2A Diploma 3 Akuntansi. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan dalam kasus Bank Senturi. Baik, kita langsung saja ke materi. Latar belakang dari kasus Bank Senturi adalah kasus keuangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008. Bank Senturi mengalami kesulitan likuiditas dan menghadapi kehilangan kepercayaan dari nasabahnya. Pemerintah Indonesia melakukan bailout dengan menyuntikkan dana sebesar 6,7 triliun rupiah untuk mencegah kebangkrutan bank tersebut. Namun, kasus ini menjadi kontroversial karena ditemukan dugaan penyalahgunaan dana bailout oleh pihak terkait. Terjadi penyelidikan terkait indikasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan kasus tersebut. Kasus Bank Senturi memicu diskusi dan perdebatan tentang tanggung jawab dan transparansi dalam penanganan krisis keuangan. Selanjutnya mengenai kronologi kasus. Yang pertama yaitu pada tahun 2008, Bank Senturi menghadapi tekanan likuiditas yang serius dan kehilangan kepercayaan dari nasabahnya. Yang kedua, pada November 2008, pemerintah Indonesia melakukan bailout dengan menyuntikkan dana sebesar 6,7 triliun rupiah untuk menyelamatkan Bank Senturi agar tidak mengalami kebangkrutan. Yang ketiga yaitu pada tahun 2009 muncul dugaan adanya penyalahgunaan dana bailout oleh pihak-pihak terkait dalam penanganan kasus Bank Senturi. Keempat, pada 11 Juli 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Bank Senturi dan menangkap beberapa orang terkait kasus tersebut. Yang kelima, penyelidikan KPK mengungkapkan adanya indikasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan beberapa pejabat dan politisi. Yang keenam, diskusi dan perdebatan mengenai tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi dalam penanganan kasus Bank Senturi terus berlanjut. Yang ketujuh, kasus Bank Senturi menjadi isu politik yang kontroversial dan memunculkan tuntutan untuk memperkuat sistem perbankan dan regulasi keuangan di Indonesia. Mengenai analisis kasus, yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan publik. Kasus Bank Senturi menunjukkan adanya kehilangan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan ketika Bank Senturi menghadapi masalah likuiditas dan nasabah kehilangan kepercayaan. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam manajemen risiko dan tata kelola perbankan. Kepercayaan publik yang hilang dapat berdampak negatif pada stabilitas sistem keuangan nasional. Yang kedua, yaitu penyalahgunaan dana bailout. Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah dugaan penyalahgunaan dana bailout. Penyelidikan menunjukkan adanya indikasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak terkait dalam penanganan kasus Bank Senturi. Hal ini menggambarkan kerentanan sistem pengawasan dan kebijakan dalam menangani krisis keuangan. Yang ketiga, ketidaktransparan dan akuntabilitas. Kasus Bank Senturi juga mengungkap masalah ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait penyelamatan bank. Terdapat kekhawatiran mengenai proses pengambilan keputusan yang dilakukan di belakang layar dan kurangnya keterlibatan publik dalam proses tersebut. Transparansi dan akuntabilitas yang lemah dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat upaya pemulihan ekonomi. Analisis yang keempat yaitu reformasi sistem perbankan dan regulasi. Kasus Bank Senturi telah mendorong perlunya reformasi dalam sistem perbankan dan regulasi keuangan di Indonesia. Kejadian ini menyoroti kebutuhan akan tata kelola perbankan yang kuat, pengawasan yang efektif, serta kebijakan yang transparan dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penanganan krisis keuangan di masa depan. Yang kelima yaitu pengaruh politik. Kasus Bank Senturi juga memiliki dimensi politik yang signifikan. Skandal ini melibatkan beberapa pejabat dan politisi dan menjadi sumber perselisihan politik yang panjang. Pengaruh politik dalam penanganan kasus ini menunjukkan perlu pemisahan antara kepentingan politik dan kepentingan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi dan keuangan. Seksi-seksi yang dilanggar pada kasus Bank Senturi ini yaitu seksi 100 yang dimana merupakan kepatuhan terhadap kode etik. Pada Bank Senturi diduga tidak memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan nasabahnya. Penyalahgunaan dana publik dan manipulasi informasi keuangan bank tersebut dapat merugikan masyarakat luas dan mengancam stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, seksi 111 terkait dengan prinsip integritas. Bank Senturi diduga melanggar integritas dengan terlibat dalam penyalahgunaan dana publik dan manipulasi informasi keuangan. Pelanggaran ini mencerminkan ketidakjujuran dan kekurang beresan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya, seksi 112 mengenai prinsip objektivitas.
Adanya intervensi politik dalam penanganan kasus Bank Senturi, keputusan untuk memberikan bailout kepada bank tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan pribadi. Hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan merusak objektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu seksi 113 mengenai kompetensi kehati-hatian. Keputusan untuk memberikan bantuan keuangan kepada Bank Senturi tidak didasarkan pada analisis yang memadai dan tidak mempertimbangkan secara cermat risiko dan konsekuensi jangka panjangnya. Ini menimbulkan keraguan terhadap kehati-hatian dalam mengambil keputusan tersebut. Dan selanjutnya itu seksi 115 mengenai perilaku profesional. Bank Senturi diduga melanggar standar profesional yang berlaku dalam industri perbankan, seperti ketentuan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengadilan risiko. Kurangnya kepatuhan terhadap standar profesional dapat membahayakan kepercayaan nasabah dan integritas sistem keuangan. Baik, dapat ditarik kesimpulan pada kasus Bank Senturi ini, yang merupakan kasus tata kelola keuangan dan pencegahan krisis di masa depan. Bank Senturi mencerminkan kompleksitas dan kontroversi dalam menghadapi krisis keuangan dan intervensi pemerintah. Adanya perdebatan mengenai legalitas dan keadilan dari tindakan yang diambil, serta dampak politiknya. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai kasus Bank Senturi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Om Sandi Om.